Halo pemirsa, kita berbicara soal atraksi dari sebuah pertunjukan wayang. Itu tidak bisa lepas dari alunan gamelan. Untuk itu, di Khasanah Budaya kali ini saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan pengrajin gamelan asal Kabupaten Gunung Kidul. Untuk itu, terus ikuti perjalanan saya, Husein Joyonegoro di Khasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Gamelan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan berkesenian dan budaya warga Jogja yang hingga saat ini masih memegang teguh adat tradisi dan kearifan lokalnya. Di era modern seperti saat ini, profesi menjadi gending atau dalam bahasa Jawa dikenal sebagai pandai gongso. Orang yang memiliki kemampuan khusus membuat gamelan memang sudah semakin langka. Bukan hanya karena tidak lagi banyak dipilih oleh kalangan muda karena keterbatasan kemampuan, namun biasanya karena kebanyakan profesi gending itu bersifat turun-temurun. Di tangan gending tak hanya saperangan gamelannya dihasilkan, namun seorang gending sejati harus memiliki aura tersendiri, tak ubahnya seorang empu. Di kalangan gending sendiri dikenal istilah bahwa tidak semua anak keturunan pembuat gamelan mampu mewarisi bakat. Bakat hanya mengalir kepada anak yang memang oleh semesta sudah ditakdirkan untuk mewarisi ilmu metalurgi pandai gongso. Terlebih lagi kemampuan untuk naras gongso atau menyelaraskan irama gamelan satu demi satu hingga memiliki nada dan suara standar yang sama. Menjadi sang gending memang bukan pekerjaan yang mudah. Rasa cinta saja tidaklah cukup mengantarkan seorang menjadi sang gending sejati. Kemampuan mengolah logam dan bakat melaras gamelan menjadi kunci utama yang tidak bisa dipungkiri. Bahkan, para gending zaman dahulu selalu mengawali pekerjaan besarnya dengan tirakat dan lelaku, sebuah ritual yang intinya meminta kekuatan dan izin dari Yang Maha Holik untuk menciptakan sesuatu agar memiliki jiwa. Karena sejatinya dalam seperangkat gamelan, bagi suku Jawa tersimpan nilai-nilai luhur dan simbol-simbol tertentu. Dalam setiap wilah gamelan memiliki arti dan fungsi tersendiri dan tidak tergantikan. Dari setiap wilah gongso menghasilkan suara yang berbeda dan ketika bertemu akan menghasilkan harmoni irama yang membentuk sebuah rasa. Wah, pemirsa, kali ini saya sudah berada di Tegalrejo, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul. Dan kini saya sudah bersama dengan pembuat gamelan atau pengrajin gamelan asal Kabupaten Gunung Kidul. Wah, Pak Yitno, sejak kapan Pak Yitno itu membuat gamelan? Masih kok Joko cilik. Dari kecil, dari tahun berapa? Saya tamat SR 62 ya. Saya tahun 66 itu sudah mikir aku kudu duwe gamelan, nek tuku ra iso, aku gawe dhewe. Kalau tahun 58 lo sudah jadi seniman. 58 sudah seniman. 58 wis gamel melu dalang-dalang itu loh. Kenapa Pak kok terus sampai sekarang masih membuat gamelan gitu? Kenapa? Karena ya sudah menjadi hobi, satu hobi, seneng. Ya kena nek bareng kula di dalam perjalanan hidup itu kena tak nggo urip. Istilahnya kena nyambung urip. Kenyataan sampai hari ini perjalanan senang sekolah aku ora bos gede, ora juragan gede. Modalnya paribasane meng saiki pesenan dijake sesuk gur turah sithik tapi berjalan sampai saya nganti sepuh, nganti kula putu songo masih tetap saya dan bisa menghidupi sampai sekarang bisa ya, menghidupi Pak, ya? Oke lah, kalau pas dulu Pak sama sekarang perbedaannya apa dalam membuat gamelan sendiri Pak? Perjuangannya gimana Pak? Mungkin bisa ceritakan. Di dalam perjalanan kita pekerjaan membuat gamelan tuh sejak dulu sampai kan enggak ada problem. Tetap berjalan ada tapi Covid kemarin ya ada kendala karena ya
sama-sama mengalami. Banyak pesanan masuk, tapi uang ada yang sampai sekarang belum cari ada. Sampai tapi, sekarang? Ya, ada, tapi ya saya bersabar saja. Hubungan saya itu bukan hanya pemesan. Orang-orang yang sudah pesan dari ini kan lama-kelamaan ada gamelan yang rusak. Saya suruh servis, dan hubungan saya di SMP, SD, atau di paguyuban itu banyak. Hati saya itu ya ke sana ke sini dan Oke, berarti panjenengan mboten mung damel tapi servis juga. Servis juga. Oke. Servis disuruh servis burung ya saya siap melayani meluncur. Servis besi ada kekurangan rusak saya nambahi gitu. Lah kalau bahan-bahan ini Pak, bahan bakunya gimana? Bahan bakunya kalau sekarang gampang. Gampang. Kalau ada uangnya gampang. Uangnya gampang. Gampang. Oke. Itu bahannya apa aja Pak yang dibuat di sini, ya, Pak? dari kalau ini kan dari plat. Plat. Kalau ya penjualnya ini kuningan. Oke. Kalau ini kuningan utuh. Kuningan utuh. Dan itu mudah didapat, Pak? Mudah, itu mudah. Oke. Asal ada uang mudah. Dan pelanggan juga masih ada ya Pak ya? Banyak. Rata-rata apa yang dipesan, kuningan atau dari ini plat? Kebanyakan ada waktu yang sudah berjalan tuh yang paling banyak rame itu ya plat. Plat penjualnya kuningan tuh rame. Nah, Pak Yitno, kalau ini kita bicara soal membuat gamelan sendiri. Bagaimana? Yang susah tuh sebenarnya apa sih untuk dalam membuat gamelan itu? Kalau bagi saya urusan gamelan walaupun sesulit apapun orang yang melihat tidak merasa sulit karena sudah itu pasti. Ibaratnya gamelan sudah mendarah daging gitu ya Pak ya? Sudah. Yang sulit kan bilangnya itu buat nada gong tuh. Ada tuh. Tapi kalau bagi saya tidak sulit. Tidak susah, Pak. Soalnya sudah ibaratnya sudah mempunyai ilmu pasti. Oke. Lah Pak, untuk membentuk nada gong itu kan juga susah toh Pak? Susah. Terus tapi kalau caranya gimana? Oh ya, ini kan hanya lingkaran ini. Lingkaran. Ya. Ini lingkaran. Terus ini terus lingkaran umpamanya ini ukuran 1 meter ya. Ya. Ini kan ada garis tengah. Ini pengatur nada ini. Ini dan ini harus sama sebetulnya. Luas ini sejari sebabnya ini ada suara getar. Ini bergetar, ini legok ke sini suara gong itu kan begini, bergoyang. Kalau dipakai bergetar. Berarti paling susah malah gong, Pak? Susah gong. Paling susah itu malah gong. Padahal dia paling besar ya, Pak? Yang paling susah gong. Soalnya gong itu harus ada suara, istilah suara kempal. Kini kendor, kini kencang, ini kendor. Harus tahu persis. Kalau ini juga susah, Pak? Enggak, ini enggak susah. Ini ya nada ini. Nada besar makin dekat sama pinggiran ini. Ini masuk sini makin kecil nadanya. Oke. Gitu. Berarti paling susah gong, semuanya enggak ada masalah gitu. Enggak ada masalah. Lah kalau putrane panjenengan sendiri Pak ada yang terus ke? Ada tapi di sini sampai anak saya sampai sama pemusik. Pemusik dan juragan batik itu. Tapi kalau saya repot kerjaan sama saya. Berarti bantuin gitu ya, Bantu, Pak, ya? tapi sudah mempunyai saya di situ batik Japa, Surono kan batik Kalimantan. Berarti sudah menyiapkan untuk generasi ya, Pak ya? Sudah menyiapkan saya. Lalu pesannya apa nih Pak untuk regenerasi Bapak untuk meneruskan istilahnya Bapak sudah membuat gamelan dari sejak kunci tahun utama 50-an. jangan sampai kebudayaan kita sampai terdesak pada kebudayaan asing. Harus dilestarikan budaya Jawa karena budaya Jawa itu bisa mempunyai tolok ukur untuk mempersatukan rasa. Kamu lihat gamelan itu kan beberapa puluh warna, beberapa puluh nada. Tapi kalau disatukan kan rasanya sama juga. Kamu itu ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar dan bodoh. Tapi kalau disatukan rasanya sama. Jadi nggak ada yang tinggi jangan merasa tinggi, yang bawah jangan merasa saya orang bawah, jangan. Rasanya sama. Itu gamelan itu contoh itu. Itu begitu. Itu menjadi salah satu pelajaran yang didapat dari sebuah gamelan. Sebuah gamelan. Harus kita sama satu rasa satu gitu ya, rasa. Dan harus percaya diri tentunya ya Pak ya. Oke Pak Yitno, terima kasih banyak ini sudah berbagi bersama kami di Hasanah Budaya. Sehat dan sukses selalu. Matur nuwun.
Wah, pemirsa, di segmen kali ini saya akan ajak Anda untuk ngobrol bareng putra dari Pak Suyitno yang merupakan pembuat gamelan asal Gunung Kidul, yakni Mas Surono. Sehat, Mas? Ya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. sehat. Mas Surono ini katanya kan penerusnya dari Pak Suyitno. Ini benar ya, Mas ya? Iya, betul. Oke, berarti kalau untuk Pak Suyitno sendiri, penerusnya semua putranya atau Mas Surono aja? Kebetulan Bapak itu berputra 3. Kakak saya yang perempuan ngerawit juga. Ngerawit bisa. Terus nomor 2 saya. Terus adik saya itu gitaris. Oh, gitaris. Gitaris. Anak saya dalang. Yang nomor 1. Lengkap dong berarti. Diisi Surakarta, pedalangan sudah skripsi. Terus anak 2 yang kedua pernah ajar dalang juga, tapi cewek. Yang kecil penari, cewek juga. Wah, berarti sudah Anak satu saya 3. turun-temurun. Iya. Penerus semua ya, Mas ya. Nggih. Oke, nah tadi itu kan Mas saya sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Suyitno untuk pembuatan gamelan tersendiri. Nah, kalau Mas Surono juga ikut membuat gamelan nggih? Saya juga ikut, tapi sepenuhnya masih dipegang Bapak. Jadi kalau Bapak kerepotan, saya bantu. Misalkan saya disuruh ke gamelan yang di sana, suruh benahin, saya ngelaras atau benahin apa yang rusak, itu atas mandatnya Bapak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan Mas, ngelaras tadi itu kan saya sempat singgung sedikit dengan Pak Suyitno. Nah, untuk gamelan sendiri kan ada nada-nada tersendiri, mungkin laras, prelok ya, selendro gitu-gitu ya. Nah, kalau untuk menyelaraskan nadanya itu, kalau di musik kan ada do re mi fa sol la si do, kemudian ada aplikasi juga. Nah, kalau di gamelan dalam membuatnya itu gimana, Mas? Gamelan itu kan nadanya beda dengan nada orsin, beda. Nah, ya. itu. Kalau do re mi fa sol la si do itu kan melodinya dinatonis. Jadi kalau di gamelan itu ada nada, kalau selendro itu 6, 1, 2, 3, 5, 1 dan seterusnya. Selendro dan pelok itu berbeda. Berbeda. Jadi kita kalau mau laras itu kita cari babon larasan dulu di gender. Cari apa, Mas? Babon larasan. Babon larasan itu apa? Babon larasan itu untuk panutan sebagai nada yang mau dipakai. Kalau mau laras gamelan itu yang penting gendernya dulu. Gender itu yang rentengan yang dipegang tangan 2 itu gender. Kalau itu larasnya udah enak, udah pas, jangkahnya kalau orang Jawa mengatakan jangkahnya. Jangkah itu antara nada 6 jiro lumo 6 seperti itu sudah enak, itu untuk panutan untuk ngelaras yang alat musik yang lainnya. Oke, nah Mas, kalau di gamelan itu kan nggak ada kayak aplikasi stem kayak gitar tuh kan ada tuh, Mas ya. Nah, kalau gamelan ngetemnya gimana tuh, Mas, biar nadanya nggak fales gitu misal. Biar tingkat kesulitan dari seorang pengaras gamelan itu karena main feeling, Pak. Oh, main feeling. Maaf, Mas ya. Main feeling. Jadi kalau feeling gamelan ditabuh, gender ditabuh itu kalau nggak pas, itu udah keterasa. Istilahnya antara do dan re kok nggak pas, itu pasti dia harus do lagi. Yang atas diturunin, yang bawah dipaskan. Istilahnya gitulah istilahnya. Tapi kalau memang kalau alat nasional kan ada aplikasinya. Kalau gamelan nggak, aplikasinya otak dari telinganya dari dicampur dengan hati. Kok urung enak? Nanti dicoba untuk solo, untuk nyanyi Jawa. Belum nikmat dirasakan, belum semeleh istilahnya. Berarti belum pas. Diwai lagi. Itu lagi nanti tingkat kesulitannya. Kalau gendernya udah pas, nanti kita megang saron, istilahnya balungan, beda lagi. Perasaannya beda lagi. Kalau gender itu perasaannya, istilahnya kalau orang Jawa itu mengatakan semeleh rasane. Gender, selendem, yang namanya rician, gender, selendem, rebab, gong, siter itu membuat semeleh. Tapi kalau balungan, demung, saron, peking, itu udah bikin rasa semangat. Nah gitu, jadi itu nanti kalau balungan tuh harus ngerangsang istilahnya, harus lebih keras suaranya. Makanya jadi perpaduan harmoni nadanya itu bagus gitu ya, Mas ya? Betul, iya. Tapi saya masih penasaran terus dalam mengubah nada itu gimana caranya gitu loh, Mas? Itu berbagai macam cara. Ada yang dipukul, misalkan kayak kenong, bonang, kempul, itu dipukul. Jadi satu dulu gitu ya? Itu dipukul bagian dalam, itu nanti dia akan agak cembung sedikit, dia akan naik nadanya. Kalau dipukul dari bagian luar, dari depannya, itu dia akan turun nadanya. Itu yang puncon. Tapi kalau pakai perunggu, itu harus pakai gerinda. Kalau dulu pakai patar, manual, tangan gini. Tapi saya belum ketemu dengan zaman itu. Sekarang pakai gerinda. Itu uniknya dari gamelan ya, Mas ya. Dan setiap alat itu beda-beda perlakuannya. Beda-beda. Apakah bahan yang digunakan itu juga berarti mempengaruhi nada? Pengaruhi, ketebal tipisnya itu juga pengaruh. Nanti kalau kempul itu terlalu tipis juga gember istilahnya. Kalau
pas ukurannya nanti suaranya bagus. Itu juga kalau misalnya dari perunggu juga lebih susah gitu ya Mas ya? Perunggu itu lebih susah lagi karena modalnya juga mahal. Perunggu itu prosesnya harus 7 orang. Sekali bentuk 7 orang, nggak bisa 1 orang, nggak bisa. Itu harus dibakar pakai pengapian tungku itu 7 orang. Yang satu itu menyajikan kepada pengrajin tukang pukulnya, nanti yang pukulnya gentenan gini. Ini nggak bisa 1-2 orang, nggak bisa. Iya, perunggu seperti itu. Dan untuk membuat gamelan, apakah dia harus bisa main gamelan juga, Mas? Harus. Oh, karena harus tahu nada juga ya. Nanti kalau cuma bisa bikin bentuk, kebanyakannya larinya ke bapak. Bisa bikin bentuk tapi nggak bisa ngelaras. Nah, itu nanti itu jadi kerjanya bapak saya, Pak Yetno itu. Ya, ahlinya laras. Reparasi istilahnya. Iya. Oke. Nah, Mas, kalau setiap gamelan tuh bisa kita belajar gamelan saron ataupun gender, itu sebenarnya ada nggak sih filosofi atau pelajaran yang diperoleh bisa didapat gitu, bisa dipelajari? Ada. Nah. Tadinya saya kan nyulik depan. Kalau gender itu kan sebenarnya kalau Jawa ini nyeleh roso. Jadi seseorang yang suka main gender, main merebab, itu biasanya dia cenderung istilahnya kalau padi itu udah merunduk. Oke. Rebab juga segitu. Rebab Itu kan baru cuma perasaan. Gender yang satu aja udah ada pelajaran hidup ya. Iya, betul. Masih ada banyak gamelan lain. Boleh diceritakan setelah pariwara berikut ini ya, Mas ya? Ya, oke. Untuk karena itu Terima tetap kasih. bersama kami di Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Nah, kita bakal lanjutin lagi ngobrol-ngobrol soal gamelan dengan pakarnya gamelan ini. Nah, Mas Surono, ini kan tadi saya sudah sempat singgung soal gender. Kemudian Mas Surono juga menceritakan misalnya pelajaran apa yang didapat dari gender sendiri. Nah, tadi ada rebab juga. Nah, itu gimana ceritanya? Filosofi dari alat musik, istilahnya kalau yang rentengan, yang bermain dengan tangan dua itu biasanya filosofi dengan kesepuan, perasaan. Makanya kalau di saat penyajian, misalkan dalam pedalangan ya, pedalangan itu kalau sulok atau lerep, sirep, artinya suasana hening untuk janturan di dalang, itu pasti yang bunyi cuma selentem, gender, rebab. Kendang itu aja pelan-pelan cuma sebagai pengatur irama, gong untuk penutup setelah selesai. Itu makanya selain rentengan, selain halusan itu nggak bunyi. Sitar tambah gambang paling itu. Lah itu untuk filosofi keheningan suasana. Untuk seorang dalang menceritakan, untuk seorang simbah mau memberi pewarak kepada cucunya itu enak diiringi dengan alat musik segitu. Tapi kalau sudah menyinggung untuk filosofi, untuk saron, dembung, balungan, kenong, bunang dan sebagainya, itu pasti cenderung ke irama, misalnya irama keras. Irama keras. Makanya kalau naikin beat misalnya ya. Betul. Seperti itu. Bahasanya inteleknya seperti itu. Jadi, misalkan kalau pas pendalangan, makanya kalau pas adegan perang atau adegan yang lebih keras, pasti gamelan yang saya sebutkan tadi pasti ikut. Saron, dembung, kenong, bunang itu pasti ikut. Kebetulan kan Mas Surono itu kan juga sebagai dalang ya katanya ya. Seberapa penting sih keberadaan gamelan ini untuk dalang gitu? Gamelan entah itu mau model besi, kuningan ataupun perunggu itu kan cuma sebagai fisiknya. Tapi seberapa pentingnya gamelan dengan dalang itu 50% kalau saya. 50%. Dalang tanpa gamelan nggak bisa. Mendingan dalang kurang yogo. Misalkan yogo itu pengerawit itu kan 19 orang. Mendingan yogonya kurang nggak apa-apa, kurang tapi masih bisa berjalan. Tapi kalau gamelannya yang kurang itu yang susah. Jadi kalau saya menilai dalang dengan gamelan itu adalah 50% 50% itu dalang, 50%-nya itu di gamelan. Itu. Untuk selebihnya, untuk melengkapi dari nilai lebih atas, itu ditambah dengan pengerawit dan pesinden. Itu. Sepenting itu ya Mas ya. Itu. Terus baik apapun suara dalang, sulu wape, ngungkung. Tapi kalau gamelan itu larasnya nggak enak. Nggak bisa. Nah, nggak bisa dinikmati. Oke. Mas Surono kan pernah berlaku sebagai dalang juga ya. Pernah nggak sih mengalami ketika gamelannya selenco gitu, Mas? Pernah. Itu terus ditutupi dengan apa, Mas? Pas saya dalang itu kebetulan ada yang rebab itu ya saya tidak menyebutkan seorang, mungkin ya karena kalau rebab itu kan feeling toh, Pak.
Mas. Itu kan feeling seperti biola. Jadi mungkin dia untuk penekannya kurang keras atau terlalu keras. Jadi dia kudunya nadanya 6, dia naik sedikit beatnya. Saya mau rekode perbabnya turun aja. Nggak usah diterusin daripada saya malah hilang konsentrasi. Itu. Wah, ini biasanya rawan, biasanya rebab. Di sini ya. Udah yang paling rawan. Dalang juga, kemudian bisa ngerawit juga. Harus. Dan gamelan itu bisa nadanya bisa rubah sewaktu-waktu. Karena sering dipakai bisa rubah itu pasti. Bisa. Tapi lebih rawan lagi yang gamelan perunggu. Kalau gamelan perunggu itu rawannya itu selang 1 tahun dia pasti berubah nadanya. Karena sirkus alam itu pasti nadanya rubah. Naik sedikit itu udah biasa. Itu harus dibenahi. Itu terus dibenahinya dengan ditambal. Dilaras lagi, pakai gerinda. Tapi kalau perunggu nadanya itu misalkan 666 jadi 666, berarti kan dia turun dengan sendirinya. Itu sudah dijamin gamelan itu rusak. Itu harus dimasuk ke perapian lagi, dilebur lagi. Tapi kalau 666 dia naik, itu cuma dia minta digerinda, dipaske. Kalau nada itu berubah naik, berarti dia masih bagus. Tapi dia berubahnya turun, dia sudah rusak. Entah ada yang cacat atau retak atau gimana pasti. Itu yang perunggu, yang besi sama plat itu Mas? Yang besi, yang plat itu kalau rubah nadanya biasanya yang mukul terlalu keras, cuma itu aja. Waduh, anarkis gitu ya. Terlalu keras. Tapi kalau Mas, kalau kita berbicara soal gamelan sendiri sama ini berarti jadi usaha keluarga ya Mas ya. Ini pernah nggak sih Mas mengalami pengalaman yang mungkin kurang mengenakan sebagai pengrajin gamelan? Mas Surono juga dalang juga, itu pernah nggak mengalami yang kurang mengenakan pengalamannya? Selama ini cuma ada 1-2 yang sudah terkirim tapi belum terbayar. Oh, belum terbayar. Belum terbayar. Tapi cuma angka kecil aja. Cuma angka kecil. Itu karena apa Mas? Perantara gitu atau kemungkinan gimana? Dari pemesan itu ada janjian anggaran, entah dari mana saya nggak tahu, tapi belum cair aja mungkin. Belum cair. Tapi berarti selama ini tetap lancar. Pasti terbayar kan. Cuma itu aja kendalanya. Iya. Oke, wah ini terima kasih banyak Mas Surono sudah berbagi bersama kami di Hasanah Budaya. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Matur sembah nuwun nggih, salam budaya. Bagi suku Jawa, gamelan tidak sebatas menjadi sarana berkesenian ataupun alat musik yang menghasilkan suara. Lebih dari itu, leluhur orang Jawa menyisipkan banyak sekali nilai-nilai adiluhung dan filosofis sebagai bekal berkehidupan sosial masyarakat melalui seperangkat gamelan. Wah pemirsa, usai sudah jumpa kita di Hasanah Budaya episode kali ini di kunjungan satu rumah produksi yang ada di Kapanewon, Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul. Terus saksikan Hasanah Budaya akan hadir setiap minggunya dengan beragam informasi menarik seputar budaya di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Akhirnya saya Husein Joyonegoro pamit undur diri. Hasanah Budaya memotret budaya dari berbagai sudut pandang.